Hari ini kita akan melihat lagi kebenaran firman Tuhan masih dalam topik yang ke-11. Tuhan yang menukarkan kejahatan menjadi kebaikan dalam hidup kita. Tuhan bukan hanya bekerja untuk menjadikan segala sesuatu kebaikan dalam hidup kita, tetapi semua yang jahat bisa ditukar jadi kebaikan. Ada beberapa hal-hal yang jahat yang terjadi dan Tuhan jadikan kebaikan bagi kita. Orang dunia berkata ambil hikmahnya, ambil pelajarannya dan move on. Ketika kita bisa ambil hikmah, ketika kita bisa ambil pelajaran dari sesuatu yang buruk yang jadi dalam hidup kita, maka sesungguhnya itu sudah berubah menjadi kebaikan bagi kita. Tetapi Tuhan tidak mau keadaan yang buruk itu hanya diambil hikmahnya saja. Tuhan tidak mau hanya memberikan pengertian kepada kita. Tuhan sungguh-sungguh mau setelah kita mendapat pengertian, kita tidak tetap sakit, kita disembuhkan Tuhan. Setelah kita dapat pengertian, kita tidak tetap miskin, tetapi kita diberkati Tuhan. Jadi bukan hanya dalam segala hal jadi kebaikan, bukan hanya dalam hal buruk pun ada kebaikan, tetapi hal yang buruk bisa ditukarkan Tuhan dengan kebaikan-kebaikannya. Saya berdoa GKI punya iman untuk itu, supaya kiranya semua yang buruk di dalam diri kita, di dalam nama Tuhan Yesus, ditukarkan Tuhan dengan kelimpahan kebaikan, dengan kelimpahan rahmat dan sukacita. Jadilah bagi saya dan saudara. Yang menerimanya boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya pada kebaikan Tuhan katakan saya ya Tuhan. Amin. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, baru kita berbicara mengenai Tuhan yang melampaui pengharapan kita. Adalah Tuhan yang menggantikan kepada kita agar kita tidak kehilangan penggenapan janjinya. Inilah firman Tuhan bagi kita minggu ini. Kejadian pasal 22 ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut di dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ini adalah satu ayat yang indah, di mana ketika Abraham sudah mendapatkan janji Tuhan, dia sudah bersuka cita, dia sudah bernafas lega, perjuangannya sudah dimenangkan. Tetapi pada saat-saat dia menikmati itu, firman Tuhan datang untuk menguji dia. Apakah kasihnya sudah luntur terhadap Tuhan? Apakah dia tetap menempatkan Tuhan sebagai yang utama? Dengarkan sayang, Tuhan mau kepastian dari hatimu. Karena di antara semua yang bisa diatur Tuhan, hati manusia diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk memilih. Semua kita punya hak pilih. Kita boleh memilih Tuhan, kita bisa memilih yang lain. Dan adalah satu sakit hati yang besar bagi Tuhan ketika dia sudah memberikan segalanya bagi kita, termasuk anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan Alkitab berkata kalau anaknya pun tidak disayangkannya lagi kepada kita, apakah yang ditahannya daripada kita? Artinya kalau engkau punya Yesus, maka engkau pasti punya hidup yang kekal. Kalau engkau punya Yesus, maka engkau pasti punya hidup yang berkelimpahan. Kalau engkau punya Yesus, pasti ada damai, ada masa depan, pasti ada kekayaan, pasti ada perlindungan, pasti ada jawaban doa, pasti ada peningkatan, pasti ada kemuliaan. Dapat Yesus, dapat semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Dan kalau Tuhan sudah berikan semua, adalah satu hal yang menyakitkan baginya jika hati kita mulai berpaling. Dan dalam hal itu Tuhan menguji Abraham. Apa yang jadi kalau ku ambil semua daripadamu? Kadangkala saudara dalam hidup ini, saudara, Tuhan uji kita. Dan ingat baik-baik kata-kata saya, bahwa saya pun pernah diuji oleh Tuhan. Saya tidak punya apapun dalam hidup ini. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saya tahu itu sebabnya kadangkala ketika engkau punya semuanya, hati-hati jangan sampai Tuhan meragukan keberadaan hatimu. Karena Ayub punya semuanya, nanti saya terangkan hari ini. Kenapa Ayub mendapatkan cobaan begitu besar? Karena memang terbukti hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Hatinya melekat pada hartanya. Lihat Lot yang sudah diberkati, makin lama makin jauh daripada Tuhan. Tadinya dia di pinggir Sodom dan Gomora, dan pada akhirnya dia ada di tengah-tengah Sodom dan Gomora. Dan dia kehilangan semuanya. Dan ketika Abraham sudah memiliki semua,
Tuhan menguji dia. Sayang, dengarkan saya baik-baik. Tetapi di balik ujian yang diberikan Tuhan, di belakangnya Tuhan sudah menyediakan gantinya. Yang mengerti katakan amin. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Di belakangnya Tuhan sudah menyiapkan gantinya. Sayang, di setiap ujian yang kau alami, di belakangmu Tuhan bekerja dan menyiapkan gantinya. Amin. Abraham tidak melakukan dosa apapun. Abraham tidak melakukan kesalahan. Kenapa Tuhan memerintahkan ini jadi padanya? Dan dengan senang hati Abraham menunjukkan bahwa baginya Allah nomor satu, Yahweh nomor satu. Nah, saya berdoa dalam hidup ini, engkau menunjukkan Yesus nomor satu. Yesus nomor satu. Haleluya. Saya tidak tahu apa yang kau alami, tapi semua kita pasti mengalami tekanan karena setan jahat. Setan tidak pernah baik kepada orang yang melayani Tuhan. Setan tidak pernah baik kepada orang yang percaya Tuhan. Setan tidak pernah baik kepada semua orang. Sebabnya kalau kau mengalaminya, haleluya. Lihatlah prinsip Alkitabiah di sini. Abraham beriman kepada Tuhan, Abraham mematuhi Tuhan. Itu bagian daripada Abraham, bagian saudara, bagian saya, beriman kepada Tuhan, berserah pada Tuhan, patuhi Tuhan. Pergi kau ke Gunung Moria, pergi. Amin. Jauh loh, itu bukan dekat, jauh. Amin. Lalu kemudian sampai di sana, persembahkanlah korban bagiku. Saudara, dulu bawa api mesti, gak seperti sekarang mana-mana ada Indomaret bisa beli mancis. Kalau dulu mesti bawa api mesti dijaga. Yang mengerti katakan amin. Bagian kita beriman pada Tuhan, mematuhi Tuhan. Bagian Tuhan menjaga agar firman-Nya tidak pernah gagal dan menggantikan semua ujian yang dihadapi Abraham, supaya janji Tuhan tidak gagal dalam hidupnya. Tuhan kita yang melampaui pengharapan kita adalah Tuhan yang menggantikan semua ujian kehidupan, agar tidak ada satu pun janjinya yang gagal di dalam hidup kita. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Kepercayaan kita kepada Tuhan tentunya ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Yang ini tidak usah saya beritahukan lagi pada saudara karena semuanya tahu. Perkataan saudara sungguh-sungguh menunjukkan iman saudara. Perbuatan saudara juga harus sesuai dengan iman, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tindakan iman bukanlah tindakan tanpa perhitungan. Justru engkau sudah berhitung dan engkau tahu tidak mungkin. Tapi karena ada iman di dalam hatimu, Tuhan berkata jalani. Ya, mengerti katakan amin. Kita berhitung dan kita tahu kelas kita. Janganlah seseorang memikirkan yang melebihi kelas imannya. Sayang, dengarkan baik-baik. Bukan berarti tanpa hitungan. Saya percaya, ayo beli. Saya percaya, ayo beli. Bangkrut nanti engkau. Yang mengerti katakan amin. Tindakan iman bukan berarti pengganti ketakutanmu. Ah, ini juga sering. Maju ke depan. Pak Pendeta, Pak Gembala, kenapa Bu? Tolong doakan. Iya. Karena dokter bilang ada benjolan Pak. Lalu dokter berkata harus dioperasi. Tapi saya percaya Tuhan Pak Pendeta. Saya percaya Tuhan sembuhkan Pak Pendeta. Ya, kalau percaya kenapa nangis? Karena engkau takut dioperasi. Kalau engkau takut itu musuh iman. Seberapa hebat pun aku doakan, gak bisa sembuh. Tapi kalau kau katakan, Pak Pendeta saya mau dioperasi,
Haleluya. Satu lagi saudara, tindakan iman itu bukan karena engkau miskin. Pak Pendeta, sebenarnya Pak Pendeta saya nggak mau dioperasi bukan karena apa-apa, karena nggak ada duitnya. Maka sekarang mau nggak mau saya mesti beriman sembuh. Mati. Kenapa nggak kita buat seperti tadi? Kalau memang sudah ada jalan keluarnya dioperasi, kita operasi. Uangnya dari mana? Itulah yang kita imani, supaya Tuhan sediakan uangnya. Dengarkan baik-baik. Tuhan tidak menentang obat. Ada dulu GKI lama nggak mau minum obat, lebih suka aja menderita tanpa minum obat. Minum obatmu sayang. Alkitab tidak menentang obat. Saya bacakan pada saudara Yeskel 47 ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Dengarkan baik-baik, itu pohon dapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Obat itu datang dari Tuhan untuk memberikan jawaban bagi penyakitmu. Cukup jelas? Cukup jelas? Pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Jadi Tuhan pakai ahli-ahli untuk membawakan jawaban bagimu. Kalau sakit kepala sayang, udahlah, gak usah lagi kira apa-apa. Yesus, oh Jesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Tuhanku, dalam nama Yesus. Udah, minum aja Panadol, selesai. Datang dari tempat kudus sayang, minum obatmu. Amin. Minum obatmu 3 kali sehari, sebelum dan sesudah makan. Baca Alkitabmu 3 kali sehari sebelum makan. Berdoa 3 kali sehari sesudah makan. Pasti sembuh. Haleluya. Haleluya. Bahkan Tuhan marah kepada gembala orang-orang yang gak mau diobati. Yeskel 34 ayat 2-4. Celakalah gembala-gembala Israel, yang lemah tak kau kuatkan, yang sakit tak kau obati, yang luka tidak kau balut. Jadi kalau ada luka, bukan lagi dalam nama Yesus. Dalam nama, balut, obati, selesai. Yang nggak boleh, jangan pakai obat Nah sekarang yang mengerti katakan amin. Jadi Tuhan berkata harus diobati. Tidak ada masalah kalau engkau pergi ke dokter. Amin saudara. Nah ini yang perlu saya katakan. Kadang-kadang ada juga orang yang ugal-ugalan di jalan. Gak apa-apa, Tuhan lindungi kok. Ah, ini yang ngeri kita. Terutama omak-omak di sini, tolong perhatikan. Kenapa? Karena jangan sampai senmu, ratingmu ke kanan, kau ke kiri. Ngeri kali kita. Itu paling sering terjadi. Saya kalau udah melihat jenis-jenis tertentu, kalau saudara mengerti maksud saya, ya saya rasa saudara mengerti ada jenis-jenis tertentu di jalan raya. Jenis ini tidak dapat diusir selain dengan doa puasa. Jadi jangan saudara katakan saudara, ya ugal-ugalan pun gak apa-apa, ada Tuhan yang melindungi. Gak usah minum obat, ada Tuhan kok yang menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kalau Tuhan mau, semua penyakit bisa disembuhkan. Sayang, dengarkan baik-baik, itu bukan Tuhan yang ngomong, itu syaiton. Perkataanmu mengulangi perkataan setan dalam versi masa kini. Jadi kalau ini diubah perkataan setan dalam Alkitab masa kini terjemahan GKII, saya bacakan dalam Matius 4 ayat 6. Lalu setan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Dalam terjemahan GKII, lalu setan berkata kepadanya, kalau engkau anak Tuhan, kebut-kebutanlah kau supaya jangan terlambat, sebab ada tertulis mengenai engkau bahwa ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya melindungi engkau supaya engkau tidak celaka.
Amin. Ada lagi bilang begini, tapi Pak Pendeta, kalau ku makan obat ini kambuh yang lain. Bilang sama doktermu. Ada jawabannya sama dokter. Amin. Itu sebabnya paracetamol itu nggak cuma satu, ada puluhan jenis paracetamol. Karena yang satu kalau kau makan kena lambungmu, dikasih dokter yang lain meleset lambungmu, nggak kena lagi. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Jangan katakan seperti tadi, itu kata-kata setan. Udah mengertikah saudara sekarang? Jadi itu bukan tindakan iman. Tindakan iman itu bukan tidak percaya pada perkataan dokter. Percaya, tapi ada saatnya dokter pun berkata, kami sudah lakukan yang terbaik. Di situ kita tahu sekarang butuh kuasa Tuhan. Kita percaya Tuhan bisa bekerja melalui tanaman obat, karena itu datang dari tempat kudus. Tapi kalau itu tidak bisa menjawab, kita butuh tangan Tuhan langsung menjamah. Dan ketika Tuhan jamah, tidak ada yang mustahil. Betul atau tidak? Siapa yang bisa dapat mukjizat begitu saja? Gak ada. Kalaupun ada, gak tertulis di Alkitab. Kenapa? Karena gak masuk hitungan. Lihat orang yang lumpuh itu disembuhkan, dia buka atap. Setelah dia disembuhkan, dia mesti berhadapan dengan pemilik rumah untuk ganti atapnya lagi. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, tolong mengerti kita semua tentang iman ini. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Dokter, pebisnis, bankir, guru, pendeta adalah hamba Tuhan pada bidangnya masing-masing. Dokter pada bidang kesehatan, pebisnis pada bidang penjualan, bankir pada bidang keuangan, guru pada bidang ilmu pengetahuan, dan pendeta pada bidang kerohanian. Dengarkan mereka, amin. Jangan dilawan-lawani. Ada orang kerjanya ngelawan-lawani aja, ngelawan-lawani. Tolong dengarkan. Supaya apa? Supaya kamu berhasil. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada hamba-hambanya, maka kamu akan berhasil. Yang suka cita katakan amin. Baik, saya selesaikan firman Tuhan ini. Masih banyak lagi, nanti hamba-hamba Tuhan bisa lihat lagi nanti untuk hari Minggu nanti. Amin saudaraku. Oke, mungkin saya cerita satu lagi dengan sangat cepat supaya saudara mengerti. Nah, dengar. Tadi diambillah Ishak, tetapi Tuhan menyiapkan gantinya untuk segala ujian. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bintang-bintang. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kejadian 15 ayat 5-6 dikatakan, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Di atas dikatakan, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika kamu dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham pada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya jadi kebenaran. Dan sudah kita jadi pada Ulangan pasal 10 ayat 22. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Amin. Tuhan gak pernah gagal. Dan untuk setiap ujian yang mengancam kegenapan janji Tuhan dalam hidupmu, Tuhan sudah menyiapkan gantinya di belakang. Yang suka cita katakan amin. Nah, ini yang penting. Saya mau mengajak kita semua untuk memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham dalam Kejadian 22 ayat 2, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Nah, saudara, ini Tuhan sedang menunjukkan bahwa apakah Abraham ini sama seperti dia, mempunyai hati seperti dia. Dan Tuhan tahu hati kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita seperti dengan Dia. Itu sebabnya Abraham tidak gagal dalam ujian. Dia persis sama seperti Tuhan yang menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus. Tapi mungkin kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kalau sekarang ini kita bisa mengerti karena sudah tertulis di Alkitab. Dahulu tidak ada kitab yang menuliskannya. Abraham tidak mengerti kalau ini adalah jalan Tuhan. Abraham tidak mengerti kalau ini adalah janji dan maksud Tuhan. Tetapi apa yang mau saya katakan kepada saudara, dia bisa percaya karena dia dekat dengan Tuhan.
Mungkin kalau hari ini Tuhan berkata kepada kita, jangankan anak, mungkin Tuhan berkata, ambillah mobilmu itu dan kasih sama Pak Pendeta Gideon Munti. Saudara pasti akan berkata, dalam nama Yesus, setan iblis, kau penggoda, engkau pencuri sukacita, pencuri berkat, dalam nama Yesus ku tendang kau keluar, keluar dari telingaku, keluar dari pikiranku. 3 hari saudara tidak bisa tidur karena suara itu datang terus dan berkata, ambillah uangmu di bank, kasih sama bapak gembalamu itu. Saudara akan maju ke depan pada hari Minggu, saudara katakan, ada suara-suara Pak Pendeta, tolong dulu diusirkan dalam nama Yesus. Saudara, kalau kau tidak dekat dengan Tuhan, maka saudara, kita akan meragukan itu Tuhan atau tidak. Kita bahkan tidak tahu itu Tuhan atau tidak. Ada orang yang dia kaya, selalu dekat dengan Tuhan, dia selalu mempersembahkan korban dengan Tuhan, tapi dia tidak dekat dengan Tuhan. Siapa orangnya? Ayub. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, dia orang yang kaya, dia selalu mempersembahkan korban, tapi dia persembahkan korban bukan karena dia mau dekat dengan Tuhan, tapi karena dia takut hartanya hilang. Ayub 3 ayat 25, dia takut Tuhan marah dan mengambil kembali semua yang sudah diberikannya. Dia tahu Tuhan yang ngasih sama dia, tapi dia takut itu diambil Tuhan daripadanya. Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Apa yang ditakutkannya? Ayub 1 ayat 21 dikatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Yang gak tahu itu setan. Alkitab berkata itu setan, itu syaiton. Kenapa setan makin merajalela? Karena dia tidak diusir. Kenapa nggak diusir? Karena kau pikir itu orang lain. Betapa leluasanya seorang pengkhianat berbuat apa-apa di dalam hidupmu, di kantormu, di usahamu. Karena ketika hal-hal buruk jadi, kau kira orang lain. Kau kira orang yang baik, kau kira sekretarismu, kau kira orang yang setia padamu melakukannya, padahal dia yang ngerti. Katakan amin. Udah lama Ayub takut, jangan-jangan nanti Tuhan ambil, jangan-jangan nanti Tuhan ambil. Itu yang ditakutkannya, dan itu yang datang padanya. Bukan Tuhan yang ambil, setan tahu. Yang mengerti katakan amin. Nah dengar baik-baik, dalam hal ini terjadi karena Ayub tidak bersekutu erat dengan Tuhan. Dia kasih persembahan tapi dia nggak erat dengan Tuhan. Dia nggak dengar, dia nggak tahu suara Tuhan. Abraham tahu tapi Ayub nggak tahu. Sampai pada akhirnya Tuhan jawab Ayub. Saudara lihat 37 pasal Tuhan nggak ngomong apapun, dan dia berusaha sekali memancing perkataan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan bicara pada dia. Setelah 3 pasal Tuhan bercerita dengan dia, maka pada ayat pasal 42 yang terakhir saudara, dikatakannya, hanya dari orang saja. Ayat 5 pasal 42, dia mengaku, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau. Ternyata dia tidak pernah jadi Kristen lahir baru, gak pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Tapi hari ini dia jadi lahir baru. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Di situ bedanya. Sayang kau bisa diberkati, tapi engkau tidak kenal siapa yang memberkati engkau. Saya bicara banyak tentang Tuhan yang menggantikan, Tuhan yang melampaui ekspektasimu. Tapi hari ini saya imbangi dengan apa? Dekatlah dengan Tuhan, tolonglah. Kenallah suaranya. Amin. Amin. Coba lihat, Tuhan cerita sama Ayub. Lalu Ayub berkata, sekarang ini aku sudah memandang Tuhan. Semua yang kubilang tadi salah. Ku cabut semua perkataanku dan aku duduk diam dalam debu. Baca ayat berikutnya ya. Ayat berikutnya Tuhan berkata begini, murkaku naik kepada kau yang bertiga itu di sana, kata Tuhan. Maka sekarang ambillah kambing jantan, persembahkan padamu, dan mohonkan kepada hambaku Ayub untuk mendoakan klien. Karena hanya doanya yang kuterima. Perhatikan baik-baik firman Tuhan berkata, hanya doanya yang kuterima.
Situasi berbalik sayang, situasi berbalik sekarang. Haleluya, Indonesia memimpin. Haleluya. Sayang sekali kemarin kalah kita. Masih ada satu kesempatan lagi, amin. Situasi berbalik sekarang. Ayub di atas angin, hanya doanya. Doa kau aku gak peduli, doa imam lain aku gak peduli, hanya doa Ayub yang ku dengar, baru murkaku padam atas engkau. Bayangkanlah bagaimana si Alifas, bagaimana si Bildad, dan satu lagi tas siapa namanya itu, kita gak perlu mengingat penghibur sialan itu. Amin. Datang sama Ayub dengan muka merah. Yub, bro, selamat pagi. Haleluya. Shalom. Yub, boleh kita ngomong sebentar? Ayo berkata, apalagi yang mau kalian bilang? Semua perkataan kalian selalu menyakiti hati. Nggak gitu. Doakanlah kami Yub. Sayang, itulah dia Tuhan kalau bicara. Dia nantang Ayub. Sanggup nggak Ayub ngampuni? Satu-satunya perkataan sialan di Alkitab itu hanya ada dalam buku Ayub. Yang lainnya si Budi, si Anton, si Alan cuman ada di Ayub. Amin saudaraku. Gak pernah, hanya satu kata sialan di Ayub. Begitulah Ayub stresnya, marahnya, bencinya, muaknya, jijiknya. Penghibur sialan kalian semuanya. Lalu penghibur sialan itu datang, Yub, doain ya supaya lulus ujian, kata. Nah itulah kalau Tuhan bicara padamu. Sanggup? Kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau percaya di balik ujian itu ada pengganti yang disediakan Tuhan. Sayang, Ayub bisa pilih. Ayub bisa pilih. Kalian kemarin ngomong-ngomong karena hidup kalian enak. Kalian ngomong karena keluarga kalian bagus. Kalian ngomong karena uang masih ada di kantong kalian. Sekarang kalian datang minta doa. Baik, nanti kalau kau sudah hancur, datang, ku doakan. Biar tahu ya, bisa nggak? Bisa nggak? Saya rasa saya akan melakukan seperti itu. Saya rasa, karena saya tidak seperti Ayub. Tuhan ampunilah saya, Tuhan ampun. Ada juga rasanya pengen balas dendam, betul atau tidak? Tapi lihat baik-baik ayat berikutnya lagi. Maka Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat setelah dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Sayang, ketika Tuhan bicara, dia akan tantang engkau. Semua perkataan Tuhan menantang engkau untuk naik kelas. Dan saya tutup begini. Apa tanda engkau naik kelas? Engkau akan mempelajari sesuatu yang belum pernah engkau tahu sebelumnya. Itu tandanya engkau naik kelas. Kalau selama ini engkau tahu jalan di darat, sekali ini Tuhan ajari jalan di atas air. Selama ini engkau tahu ngasih tiap minggu 10.000, 20.000, sekali ini Tuhan ajari ngasih 200.000. Dan Tuhan kita kadang-kadang ngeri-ngeri sedap. Sedapnya satu, ngerinya dua. Tapi kalau saudara punya iman, jadi sedap-sedap ngeri. Yang mengerti katakan amin. Sama seperti Abraham. Kenapa engkau sedap-sedap ngeri? Ngerinya tetap ada. Tapi sedapnya karena kita punya iman. Di belakang kita tahu dia sudah menyiapkan gantinya. Haleluya. Jangan seperti Ayub. Dia orang saleh, orang kaya, tapi dia mengaku selama ini cuma dari orang yang aku dengar. Dari orang yang aku tahu. Saya berdoa semua kita dekat dengan Tuhan. Tuhan melakukan perkara besar 10 tahun ini.
Tapi hari ini kerinduan saya bawakan pada saudara dan pada Tuhan. Jangan sampai Tuhan pertanyakan prioritas hatimu. Amin. Tetap keep it low, keep it straight. Selalu lurus dengan firman Tuhan. Selalu rendah hati, selalu dekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yuk mari kita bangkit berdiri sama-sama.